menyediakan instrumen untuk tabungan. Yang kedua, fungsi penyimpanan kekayaan, yang artinya di mana instrumen keuangan yang diperjualbelikan dalam pasar uang dan pasar modal menyediakan suatu cara yang terbaik untuk menyimpan kekayaan, yaitu menahan nilai aset yang dimiliki sampai dana tersebut dibutuhkan untuk dibelanjakan. Yang ketiga, fungsi likuiditas, yang berarti kekayaan yang disimpan dalam bentuk instrumen keuangan dapat dengan mudah dicairkan melalui mekanisme pasar keuangan. Lembaga keuangan depositori menyediakan berbagai alternatif instrumen simpanan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi. Yang keempat, fungsi kredit, yang artinya bahwa di samping untuk menyediakan likuiditas dan mempermudah arus tabungan menjadi investasi dalam rangka menyimpan kekayaan, kredit merupakan pinjaman yang disertai dengan janji untuk membayar kembali di masa yang akan datang. Yang kelima, fungsi pembayaran, artinya adalah bahwa sistem keuangan menyediakan mekanisme pembayaran atas transaksi barang dan jasa-jasa. Misalnya cek, giro, biliet, kartu kredit termasuk mekanisme clearing dalam bank. Yang keenam, fungsi risiko, artinya adalah bahwa pasar keuangan menawarkan kepada unit usaha dan konsumen proteksi terhadap jiwa, kesehatan, dan risiko pendapatan atau kerugian. Yang ketujuh, fungsi kebijakan, yang artinya instrumen pokok yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk melakukan kebijakan guna menstabilkan ekonomi dan mempengaruhi inflasi melalui kebijakan moneter. Jenis-jenis pasar keuangan dalam sistem keuangan. A. Pasar uang atau money market. Pasar uang atau money market adalah pasar di mana instrumen-instrumen keuangan jangka pendek atau instrumen pasar uang ditransaksikan. Instrumen keuangan jangka pendek biasanya didefinisikan sebagai instrumen keuangan yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun, termasuk pinjaman antar bank jangka pendek, commercial paper, dan lain-lain. Institusi yang biasanya terlibat dalam kegiatan pasar antara lain bank komersial, dan institusi keuangan lainnya seperti perusahaan sekuritas atau broker. B. Pasar modal atau capital market. Pasar modal atau capital market adalah pasar di mana instrumen keuangan jangka panjang ditransaksikan, termasuk saham dan obligasi. Hasil pendanaan dari obligasi dan saham dapat digunakan secara leluasa oleh perusahaan dalam jangka panjang sebagai tambahan modal atau kapital perusahaan. Para pelaku yang mempunyai peran dalam pasar modal adalah perusahaan sekuritas di pasar saham. Sedangkan di pasar obligasi, baik bank maupun perusahaan sekuritas sama-sama mempunyai peran. Bursa merupakan institusi yang menyelenggarakan perdagangan efek secara terorganisir. Jika perdagangan di pasar modal terjadi tanpa melibatkan suatu institusi dan tempat khusus, maka tidak ada bursa yang terlibat atau dikenal sebagai over the counter atau OTC market. C. Pasar valuta asing. Pasar valuta asing merupakan pasar yang melakukan kegiatan transaksi valuta asing atau mata uang asing, baik berupa transaksi spot transaction, forward transaction, maupun swap transaction. Pasar mata uang atau dikenal sebagai forex exchange adalah pasar di mana mata uang dari berbagai negara diperdagangkan. Perdagangan forex biasanya dilakukan secara OTC dalam sebuah jaringan global. Pasar mata uang merupakan pasar yang terbesar jika dibandingkan dengan pasar-pasar lainnya di dalam pasar keuangan dunia. D. Pasar komoditas atau future market. Pasar komoditas merupakan pasar yang kegiatannya adalah memperjualbelikan barang-barang komoditas tertentu. Pasar komoditas adalah pasar di mana komoditas diperdagangkan secara
biasanya berjangka yang melibatkan institusi keuangan. Perdagangan secara berjangka atau future maksudnya adalah transaksi persetujuan jual beli baru direalisasikan di masa yang akan datang dalam jangka waktu yang telah disepakati. Umumnya, perdagangan komoditas ini dilaksanakan melalui suatu bursa yang dikenal sebagai bursa komoditas atau berjangka. Perdagangan komoditas yang tidak terorganisir antara produsen dan konsumen tidak menjadi bagian dari pasar komoditas dalam konteks pasar keuangan. Pasar derivatif. Pasar derivatif adalah pasar di mana instrumen derivatif keuangan diperdagangkan. Yang maksud dengan instrumen derivatif adalah instrumen yang dibuat mengacu pada instrumen keuangan lainnya, seperti saham, obligasi, mata uang, dan instrumen lainnya. Dengan kata lain, instrumen derivatif merupakan instrumen turunan atau derivatif dari instrumen keuangan lainnya. Transaksi di pasar derivatif dapat terjadi secara OTC. Dapat juga terjadi melalui bursa, biasanya melalui bursa berjangka. Yang selanjutnya, akses finansial. Akses finansial adalah kemampuan individu atau kelompok masyarakat untuk menggunakan berbagai layanan keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan, seperti bank, koperasi, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan mikro. Layanan dalam akses finansial. Yang pertama, simpanan atau tabungan deposito. Yang kedua, pinjaman atau kredit, yaitu modal usaha, kredit konsumtif. Yang ketiga, asuransi atau perlindungan jiwa, kesehatan, dan aset. Yang keempat, investasi, yaitu reksadana, saham, obligasi. Yang kelima, layanan pembayaran, yaitu ada transfer, pembayaran tagihan, dan e-wallet. Lembaga penyedia akses finansial. Yang pertama, bank umum, bank perkreditan rakyat. Yang kedua, lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Yang ketiga, perusahaan asuransi. Yang keempat, koperasi simpan pinjam. Yang kelima, leasing atau perusahaan sewa guna usaha. Yang keenam, lembaga keuangan mikro atau LKM. Manfaat akses finansial. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, memberikan kemudahan untuk mendapatkan modal usaha. Yang ketiga, menyediakan perlindungan terhadap risiko keuangan. Yang keempat, membantu pengelolaan keuangan secara lebih aman dan terencana. Yang kelima, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional. Akses non-finansial. Akses non-finansial merujuk pada segala bentuk layanan pendukung yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah atau masyarakat tanpa melibatkan transaksi uang secara langsung. Layanan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas nasabah agar lebih siap dan efektif dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. Manfaat akses non-finansial. Yang pertama, meningkatkan keterampilan usaha. Yang kedua, meningkatkan kemampuan mengelola risiko. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas untuk mengakses pembiayaan di masa depan. Peran akses non-finansial. Yang pertama, meningkatkan inklusi keuangan berkualitas, memastikan masyarakat mampu memahami dan menggunakan dengan efektif. Yang kedua, mengurangi resiko kredit bermasalah. Nasabah yang mendapatkan pelatihan dan pendampingan cenderung lebih mampu mengelola pinjaman mereka dan mengurangi resiko kredit macet. Yang ketiga, mendorong stabilitas keuangan. Lembaga keuangan yang mendukung nasabah dengan layanan non-finansial ikut memperkuat daya tahan masyarakat terhadap guncangan ekonomi. Yang keempat, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pelaku usaha yang terampil dan mampu mengakses pasar dengan baik. Kesimpulan,
Fungsi sistem keuangan antara lain fungsi tabungan, fungsi penyimpanan kekayaan, fungsi likuiditas, fungsi kredit, fungsi pembayaran, fungsi resiko, dan fungsi kebijakan. Jenis pasar keuangan antara lain pasar uang, pasar modal, pasar valuta asing, pasar komoditas, dan pasar derivatif. Aspek finansial fokus pada pengukuran dan pengelolaan dana serta kinerja keuangan yang dapat diukur secara kuantitatif. Aspek non-finansial meliputi faktor-faktor kualitatif yang mempengaruhi kinerja dan keberlanjutan institusi seperti inovasi, kualitas layanan, dan kepuasan pelanggan. Keduanya saling melengkapi dalam sistem keuangan untuk memastikan pengelolaan sumber daya yang efektif dan berkelanjutan. Sekian, terima kasih.